Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini memasuki edisi ke-50. Susunan sesi pada webinar kali ini, yaitu adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi webinar yang akan disampaikan oleh Pak Fung selama 45 menit. Nanti Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Jadi pada saat Pak Fung menjelaskan presentasinya, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti istimewanya bagi Bapak Ibu yang bertanya paling baik dan paling menarik, nanti saya undi untuk mendapatkan saldo OVO atau GoPay senilai Rp25.000. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di webinar kali ini, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur edukasinya Pak Fung dan Bapak Ibu semuanya agar kita semuanya berani berbicara di depan kamera. Kemudian sesi yang kelima adalah foto bersama. Dilanjutkan dengan sesi closing statement dan pengumuman pemenang. Pak Fung dan Bapak Ibu semuanya, tema yang kita bahas pada malam hari ini istimewa karena lain daripada yang lain. Kalau setiap malam saya selalu membahas tentang bisnis dan bisnis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang asuransi. Nah, judulnya adalah tips memilih asuransi yang tepat dan benar, disampaikan oleh Bapak Fung Bui. Beliau ini adalah berpengalaman 25 tahun sebagai financial services dan member Dollar Round Table atau MDRT. Bapak Ibu semuanya, kesadaran memiliki asuransi bagi masyarakat Indonesia itu masih tergolong rendah. Nanti kita bahas pendalam di webinar kali ini. Seperti apa sih asuransi itu? Kemudian apa sih macam-macam asuransi yang ada di Indonesia. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Pak Fung Bui. Oh, Silakan, hai. Pak. Oke, thank you Pak Pram, perkenalan yang luar biasa ya. Pak Pram ini luar biasa ya, dia punya hati yang baik, konsisten. Ini yang ke-50 kali setiap minggu, gratis, nggak dibayar, tapi bersedia lakukan 50 minggu, hampir satu tahun itu, Pak. 2 minggu lagi 1 tahun. Oh iya. Saya nggak pernah ngitung gitu, Pak. Setahun kan 52, 2 minggu lagi Pak setahun. Amin. Oke. Teman-teman, Bapak Ibu ya. Jadi saya mulai aja. Saya bukan ngajarin ya, Bapak Ibu, teman-teman. Saya cuma sharing aja sebatas pengetahuan saya gitu ya. Jadi apa yang saya sharing, at least satu masukan lah gitu ya, satu masukan. Tidak boleh diikutin, boleh tidak juga. Tapi yang jelas kita punya satu opini kayak gitu ya. Nah, saya langsung share screen ya. Saya. Silakan. Oke, ini topik akan kita bahas ya. Kenalkan saya Fung Bui ya. Saya sudah 25 tahun di financial service, ya member dari $1 Million Round Table. Nah, itu adalah satu organisasi internasional, jadi dia sertifikasi gitu ya. Nah, secara umumnya ini adalah organisasi global yang pesertanya itu harus memenuhi kriteria tertentu. Nah, ini sebenarnya itu kalau di dunia itu sebenarnya hanya top 2% aja. Jadi top 2% orang saja yang memenuhi kriteria seperti ini. Ya. Oke. Nah, sebelum saya pengen bahas topiknya, saya pengen juga infoin di awal bagaimana asuransi itu sudah banyak sekali membantu ya. Ini kebetulan ini klien-klien saya gitu ya, beberapa. Oh ya, malam ini saya sebenarnya
tidak mewakili perusahaan saya. Jadi ini secara umum aja, ya. Jadi secara umum tidak mewakili perusahaan saya. Jadi supaya kita bisa netral gitu ya. Ini nanti juga jangan khawatir Bapak Ibu, teman-teman, tidak ada penawaran asuransi ya. Tidak ada penawaran apa-apa ya. Terus juga mengenai materi nanti nggak usah khawatir, karena nanti akan saya berikan bagi yang membutuhkan. Jadi yang tidak membutuhkan ya tentu tidak perlu lah ya. Jadi nanti di akhir sesi ada caranya. Bapak Ibu masukin nama WA, kemudian saya akan kirimkan langsung nanti akses di Drive kayak gitu ya. Nah ini contohnya ada kemarin ini ya. Jadi orang meninggal COVID, ini dia punya anak mau kuliah S2 di Belanda. Jadi dia seorang pria, karir di bank cukup bagus ya, tapi kena COVID ya, dan betul meninggal. Nah berkat asuransi ini anaknya bisa melanjutkan kuliah ya. Ada juga ada orang single ya, dia meninggal karena cancer. Jadi tapi dia tidak menikah, seorang ibu tidak menikah. Kebanyakan uangnya jadi kasih ke adik-adiknya dan keponakan yang lebih butuhkan. Tapi Tuhan berkehendak lain, di mana beliau harus dipanggil duluan. Nah, asuransi membantu melanjutkan misi mulia. Jadi berkat dia punya asuransi, keinginan keuangan yang dia biasa berikan pada adik-adik dan keponakannya itu tetap bisa dilanjutkan berkat dia punya klaim asuransi. Nah, ini juga, ini biasa kalau 5M, puluhan M gini, 15M, ini biasa untuk orang bisnis ya. Orang bisnis itu biasanya kok dia meninggal tiba-tiba, biasanya bisnisnya kolaps, bisnisnya nggak jalan lagi. Nah, karena kalau bisnis nggak jalan, bagaimana? Karena untuk bubarin perusahaan aja itu nggak gampang ya. Jadi dia siapkan sejumlah warisan supaya kalau ada apa-apa, maka keluarganya itu akan aman. Ini klaim meninggal ya, jadi 2 tahun lalu, pas saat generasi awal COVID baru datang, itu banyak sekali yang meninggal ya. Nah, perusahaan kami membayar kira-kira untuk COVID, kita membayar sekitar 2 triliun. Jadi khusus untuk membayar COVID itu 2 triliun lebih. Jadi 2.000 miliar ya, hanya untuk bayar yang terkait dengan COVID. Ini COVID, ini asuransi membantu memulihkan bisnis. Karena ini orang pengusaha masih muda, 45 tahun ya, anak masih kecil. Jadi dia ada bisnis, kan ada hutang gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau ownernya meninggal, maka sebenarnya hutang itu otomatis jauh tempo seketika. Jadi dia supaya dia tidak mau banding keluarganya, dia sudah mempersiapkan asuransinya supaya kalau dia terjadi sesuatu, maka hutang perusahaannya itu bisa dilunasin. Selanjutnya, apakah keluarga bisa lanjutkan atau tidak? Kalau keluarga tidak lanjutkan, maka perusahaan itu ditutup dan perusahaannya tidak masalah. Jadi kalau untuk bayar pesangon macam-macam, dia siap. Ya, dia mikir panjang lah seperti itu ya. Ini untuk kesehatan ya. Nah, ini ada perawatan autoimun. Ini bukan autoimun, jadi abses ya, JS. Jadi tiba-tiba darahnya keracunan. Untuk dirawat inap di rumah sakit 3 bulan itu 1,2 miliar, teman-teman ya. Ini ada juga ya 85 juta. Ini juga ada ya 300-an juta. Teman-teman, Bapak Ibu ya, sekarang kita masuk rumah sakit, kalau kita dirawat inap apalagi operasi sudah pasti di atas 100 juta ya. Jadi ini tentang kesehatan. Ini juga COVID ya. COVID awal-awalnya itu banyak sekali orang habis ratusan juta. Ya, ini semua di-cover oleh perusahaan asuransi ya. 700 juta, ada yang 100 juta. Makin ke sini cara perawatan makin baik, cost-nya makin turun. Tapi tetap setiap kira-kira kalau COVID sekarang, kalau dirawat inap, kira-kira per malam itu 10 juta. Jadi kalau dirawatnya 5 malam, biasa habis 50 juta. Anak saya kira-kira 2 bulan lalu, ada 2 anak masuk rumah sakit, satunya 3 malam, satunya 4 malam, ya habis 30 juta, 40 juta, kayak gitu ya. Nah, tapi ya bersyukur ya, kita punya asuransi yang bisa mengcover semua ini, jadi kita tidak pernah khawatir akan tagihan rumah sakit. Kita nggak pernah khawatir. Jadi kalau kejadian itu, misalnya amit-amit harus dirawat inap, kita hanya cukup siapkan waktu untuk jaga. Sudah gitu aja. Kalau keuangan kita nggak pernah pikirin. Bukan karena kita punya cadangan, tetapi memang kita sudah siapkan asuransi untuk hal itu. Oke. Nah, saya akan share tentang ada 3 fungsi asuransi sebenarnya ya. Asuransi itu pada dasarnya itu pertama dia untuk income protection. Jadi dia menjaga income yang ada ya, menjaga income.
Di atasnya itu adalah kita menjaga aset. Jadi satu mesti pastikan income kita jangan terganggu. Yang kedua adalah aset yang sudah kita kumpulkan itu jangan berkurang. Ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan warisan baru, menciptakan aset baru. Nah, ini adalah fungsi asuransi. Jadi, Bapak Ibu teman-teman melihat berbagai macam ratusan jenis polis asuransi, produk asuransi, apapun itu, Bapak Ibu teman-teman ya. Pada dasarnya cuma 3 ini aja sebenarnya, ya, yaitu memproteksi penghasilan kita, memproteksi aset, dan menciptakan aset. Nah, salah satu saya mau share ini kayak gini. Contoh tentang tutup usia ya, tentang ini tentang wealth creation, jadi menciptakan aset gitu ya. Yaitu gini, pada saat seseorang tutup usia, maka income kita itu akan berhenti selamanya, ya. Nah, pada saat income berhenti, tapi masalahnya di mana? Income kita bisa berhenti, tapi biaya hidup dan cicilan itu nggak bisa berhenti gitu ya. Jadi kita punya income-nya berhenti, tapi expenses-nya itu tidak berhenti, biaya tidak berhenti. Ini akan menciptakan masalah serius ya. Atau solusinya gimana? Jadi dari kita, teman-teman, Bapak Ibu ya, kita harus punya dana darurat yang bisa hidupin keluarga kita minimal 5-10 tahun ke depan in case kita tiba-tiba takdir. Tiba-tiba kita dipanggil Tuhan, kita harus punya dana yang bisa siapkan mereka 5-10 tahun ke depan. Kenapa? Karena gini, kalau istri kita tidak bekerja, kalau kita tiba-tiba penghasilan berhenti, istri itu untuk mencari pekerjaan itu tidak gampang. Ya. Nah, jadi kita perlu siapkan 5 tahun minimum sampai 10 tahun lah. Supaya mau siapannya selamanya sampai anak itu dewasa. Tapi idealnya minimum 5-10 tahun ke depan, ya. Nah, pertanyaannya punya nggak? Nah, ini ada survei ya. Dari 100 orang hari ini, misalnya, dari 100 orang pencari nafkah keluarga, ya. Jadi dikumpulin nih, ada 100 orang gitu ya. Kira-kira berapa orang sih yang punya? Nah, teman-teman, coba ketik di chat gitu ya. Dari 100 pencari nafkah, berapa persen, berapa orang yang punya, ya, yang bisa survive 10 tahun, ya. Dari 100 berapa orang yang punya, yang bisa hidupin keluarganya ketika penghasilannya berhenti total, dia bisa hidupin keluarganya selama 10 tahun, 120 bulan. Coba ketik, berapa persen? 5%. 10 orang berarti 10%. Coba ada lagi nggak? Saya pengen lihat 2-3 orang lagi. Silakan Bapak Ibu dijawab mungkin. Coba. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya. Asuransi apa yang wajib kita punya bila keuangan? Nanti saya akan bahas, pertanyaan bagus ya. Iya. Nah, Oke. pertanyaan nanti dirangkum. Oke, siap. Jadi kira-kira 5-10%, ya, teman-teman, Bapak Ibu ya. 40%, wah banyak sekali ya. Oke. Nah, faktanya, ini faktanya, teman-teman, Bapak Ibu ya. Dari 10 itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 orang yang bisa hidupin keluarganya selama 10 tahun ke depan in case dia penghasilannya tiba-tiba berhenti. Ya, dan saya adalah orang termasuk kelompok 95%, ya. Kalau penghasilan saya tiba-tiba berhenti, saya juga nggak punya emergency fund. Saya juga tidak punya dana untuk hidupin keluarga saya selama 10 tahun, ya. Itu dari 10, dari 100 hanya 5 orang aja. Itu orang yang cukup kaya kayak gitu ya. Yes, Bu Wilan benar. Oke. Nah, 5%. Nah, terus gini, apa sih yang terjadi ketika pencari nafkah tutup usia tiba-tiba? Maka pasangannya terpaksa harus kerja keras atau lanjutin bisnis. Kalau bisa lanjut, kalau nggak bisa lanjut, tutup. Itu banyak sekali ya. Atau kedua, dia akan keluarga akan menjual aset untuk membayar biaya hidup keluarga. Ya, yang ketiga, standar hidup keluarganya akan turun. Biasa kalau sekolah di internasional akan sekolah di nasional. Sekolah swasta akan pindah ke sekolah negeri, atau dari rumah lebih besar akan pindah rumah lebih kecil. Ya, standar hidup keluarga akan turun. Ya.
Mungkin tidak akan terjadi dalam 1-2 bulan, tapi mulai setelah 1 tahun, biasa mereka mulai turun. Dan ini terjadi pada 95%. Ya, kalau kita tidak bisa siapin biaya hidup keluarga kita selama 10 tahun ke depan, ketika tiba-tiba tutup usia, maka 95% orang akan terjadi masalah ini. Ya, atau solusinya bagaimana? Sumber dananya dari mana sih gitu ya? Nah, ada 3 sumber dana ketika terjadi risiko ini. Oke. Nah, pertama, kita harus punya uang di bank. Ya, kita punya saving di bank. Kita lihat. Jadi kalau kita misalnya kita butuh 1 M nih. Kita butuh 1 M, maka kita harus punya uang 1 M kan. Sesimpel itu sebenarnya. Kita hitung nih misalnya setahun biaya hidupnya 100 juta. 8 juta sebulan, setahun kan 90, katakan 100 juta. Kita mau siapin 10 tahun, berarti 1 miliar. Kalau kita pengen punya uang 1 miliar, yang kita siapkan untuk anak istri kita, maka cara pertama, mesti punya uang tabungan 10 M. 1 M. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua, kita beli properti deh, gitu ya. Jadi kita siapin, biasa orang siapin aset, pikir kalau ada apa-apa, jual aja lah, kayak gitu. Pertama, apa bisa jual secepat itu? Ya, kita butuh makannya besok. Propertinya nggak terjual besok. Nah, itu akan menciptakan persoalan ya. Makanya kalau kita pengen jual properti, dari jual properti kita butuh 1 M, maka properti yang kita jual harus sekitar 1,3 M. Jual murah. Kita udah hilang 300 juta sebenarnya gini. Padahal untuk cicil properti 1 M itu kira-kira mesti nyicil itu sekitar 13-14 juta per bulan untuk 10 tahun. Kayak gitu ya. Nah, cara ketiga adalah pakai sistem asuransi. Nggak usah pusing. Kita bayar premi, kira-kira contoh ini usia 30-an lah gitu ya. Bayar premi 1,5 juta per bulan. Maka begitu kita disetujui, besok kita sudah punya uang 1 M. Hari ini kita bayar dan disetujui, besok kita meninggal, kita sudah punya uang 1 M untuk keluarga. Mana jauh lebih gampang? Asuransi cara yang paling pintar. Tanpa pajak. Kalau kita punya properti, kita jual balik nama kan mesti balik nama ke ahli waris dulu, baru dijual. Pada saat balik nama itu 5%. Pada saat jual kena lagi 2,5%. 7,5% hilang. Kalau kita tidak punya uang 5% itu, kita bahkan tidak bisa balik nama. Kalau orang tua kita punya properti 10 M, dan tiba-tiba dia meninggal, dan kita menerima warisan 10 M itu, kita harus punya uang itu 5%, 500 juta hanya supaya properti itu balik nama. Kalau tidak balik nama, properti itu malah nggak bisa dijual. Ya, nah kalau asuransi langsung cair dia nggak peduli siapa yang kamu tunjuk sebagai penerimanya. Oh si A, ya udah transfer si A selesai. Si A 50%, si B 50%, transfer selesai. Gitu loh, ya. Dan juga asuransi itu dia tidak pakai sistem ahli waris umum. Kalau ahli waris umum itu ada, kalau Muslim beda hitungannya. Misalnya kita punya rumah, kemudian punya aset-aset gitu ya. Kita punya anak laki-laki jatahnya 2 kali lipat bandingkan wanita. Kemudian kalau yang meninggal almarhum itu punya orang tua, ada bagiannya lagi. Dia punya paman, punya om, punya tante, ada lagi bagiannya. Dia tidak akan terima full aja pokoknya. Ya, padahal yang kerja keras tuh suami istri ini, tapi karena kita tidak menyalahkan agama itu, memang sistemnya seperti itu. Ya, dia mengatur sistem keadilan yang sangat adil. Ya, jadi hampir banyak sekali yang terkait, yang perlu dapatkan bagian kayak gitu ya. Nah, asuransi tidak seperti itu. Dia nggak peduli pakai hukum apa, agama apa, nggak peduli. Dia cuma taunya dia tunjuk siapa ahli waris, dia yang terima. Udah selesai, simpel gitu. Tanpa pajak. Karena asuransi ini bukan penghasilan yang kena pajak. Karena bukan penghasilan bisnis, maka nggak kena pajak. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau share tentang, ini adalah topik utama tadi, pengantar gitu ya. 5 langkah memilih asuransi yang tepat dan benar. Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, langkah pertama teman-teman, Bapak Ibu ya, mesti tentukan
kebutuhannya. Butuhnya apa sih? Kayak gitu. Ya. Yang kedua adalah tentukan jenis asuransinya. Nanti saya akan bahas. Jadi kita sudah tahu nih kebutuhannya sekian. Katakanlah saya mau siapin 10 tahun biaya hidup keluarga. Kalau setahun 100 juta, 10 tahun berarti saya butuh 1 M. Contoh kayak gitu. Langkah kedua adalah, nah 1 M ini asuransi. Asuransi jenis apa yang harus kita beli? Ya, kita kalau beli asuransinya yang kemahalan, kita dapatnya kecil dengan uang yang sama. Ya, tapi kalau kita pakai uang yang beli yang terlalu murah, kalau kita sehat-sehat, nggak ada nilainya. Nah, itu juga dilema, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah, teman-teman Bapak Ibu harus tahu hak dan kewajibannya apa. Ya, ini yang sering sekali jadi persoalan. Kadang orang ribut, gitu ya. Ya, karena gini-gini aja sebenarnya sih. Nah, keempat adalah kita perlu cek reputasi perusahaan. Nah, cara ngeceknya gimana? Poin apa yang perlu dilihat? Yang kelima, reputasi agent. Nah, agent ini antara penting dan nggak penting, teman Bapak Ibu ya. Kalau Anda cukup mengerti tentang asuransi, maka agent itu tidak terlalu penting. Tapi kalau Anda semakin Anda tidak mengerti tentang asuransi, maka agent itu semakin penting. Ya, nah, makanya saya berharap mudah-mudahan malam ini Bapak Ibu teman-teman dapat ide bagaimana caranya, hak dan kewajibannya seperti apa gitu ya. Karena gini, Anda bertransaksi itu dengan perusahaan asuransi loh, bukan sama agennya loh. Agen itu bisa berhenti, bisa meninggal malah, ya. Tapi polis Anda masih hidup dan Anda mesti deal dengan perusahaan asuransi, ya. Nah, supaya mengurangi hal-hal sengketa dispute seperti itu, maka sebaiknya teman-teman Bapak Ibu itu tahu hak-hak dan kewajibannya. Ya, apa kan itu ada pembatasan-pembatasan apa sih? Kita harus tahu. Semakin Anda tahu, semakin Anda tidak tergantung pada agen. Nah, dan banyak sekali agen itu kerja nggak lama. 3 bulan, setahun, 2 tahun, sudah berhenti gitu ya. Nah, jadi dan juga banyak sekali orang beli polis asuransi karena bantuin saudara. Ya. Saudara, aduh, kayak dia lagi pas di PHK nih, dia kerja asuransi, bantulah dia, bantu beli polis. Benar, itu tidak ada salah dalam hal membantu. Persoalannya, kita bantu seorang agent, pada saat kita butuh klaim, apakah agent itu bisa bantu kita? Ya, itu jadi masalah, itu kan bisa ribut tuh, gara-gara seperti itu. Dulu gue bantuin lu, supaya lu bisa jalan. Sekarang gue butuh bantuan, lu udah nggak ada di situ. Nah, ini perlu perhatikan, teman-teman ya. Kita beli sama saudara, beli sama teman baik, boleh-boleh saja, ya. Setidaknya kan, kalau misalnya kita ngerti banget gitu ya, tentu ambil sama orang kita kenal jauh lebih baik, ya. Nah, tapi kalau kita secara profesional, sebaiknya ambil dengan profesional seperti itu, ya. Oke, ini poin-poin saya akan bahas satu persatu. Satu adalah temukan kebutuhan proteksinya. Ya, nah kebutuhan proteksi itu pada dasarnya sekali lagi cuma 3 aja, sebenarnya cuma 3 aja, yaitu income protection dalam arti kita proteksi kesehatan. Nah kesehatan itu biasanya pakai kartu rumah sakit. BPJS itu adalah kesehatan. Jadi tunjukin kartu, kita nggak usah bayar, itu di cover kayak gitu ya. Nah kesehatan itu jenisnya macam-macam juga, ya. Nah jadi kita perlu tahu nih. Asuransi kesehatan yang teman-teman punya, itu modalnya apa? Ada 3 model utama. Modal 1 adalah membayar manfaat harian. Misalnya sehari 1 juta. 5 hari berarti 5 juta. Dia nggak lihat berapa yang kita habisin, bayar. Dia nggak mau tahu. Itu namanya cash plan. Yang kedua adalah inner limit. Yaitu limit secara internal berdasarkan tabel. Misalnya, kamar sekian nih katanya ya. Kamar 1 juta, ya udah lebih 1 juta, selisih kita bayar. Operasi 30 juta, kalau kita habisin 50 juta, kita nombok 20 juta. Nah, terus kayak gitu. Dia berdasarkan tabel. Ya, yang ketiga adalah itu sesuai tagihan. Sesuai tagihan pilihannya ketentuan cuma 2. Kamar jangan salah, kamar 1 pasien atau kamar 2 pasien. Dan juga kedua, negara jangan salah. Ini bisa pakai di negara mana saja.
Ya, apakah Indonesia saja, apakah Asia saja? Nah, Asia bagi dua biasanya, apa termasuk Singapura, Jepang, Hong Kong, atau tidak termasuk. Nah, atau juga yang seluruh sampai Eropa juga bisa, ada sampai Amerika juga bisa, seluruh dunia juga ada. Nah, jenis itu banyak. Ya, nah BPJS adalah yang paling basic ya. Terus terang gini sih, BPJS itu tidak jelek ya. Cuman terus terang yang kenapa kita ngantri di BPJS ya? Karena gini, rumah sakit itu menjatahkan. Jadi dia jatahin misalnya pasien rumah sakit, pasien untuk BPJS, katakanlah misalnya ya 10%. Jadi kalau 100 pasien sehari rata-rata, dia memsiapkan slot itu 10 orang. Jadi kalau kita orang ke-11, ya kita nggak diterima. Nah, makanya orang ngantri dari subuh, jam 5 subuh gitu ya. Itu rumah sakit belum buka, orang sudah ngantri di situ. Ya. Nah, dan itu dijatahin, kalau jatahnya selesai, balik lagi besok. Makanya minta bolak-balik terus. Itu satu ya. Yang kedua adalah biasanya kita nggak bisa milih dokter. Ya, dokter itu adalah biasa dokter-dokter junior. Ya, kenapa seperti itu? Karena gini loh. Misalnya kalau kita ke spesialis, itu kan bayar 300.000, 400.000. Nah, kalau praktek yang dokter yang menangani itu, dokter juga menjatahin pasiennya. Misalnya dia sehari ketemu 100 pasien, dia kasih cuma 5 orang. Jadi dokter ini hanya mau menangani 5 pasien BPJS misalnya. Kalau kita orang ke-6, kita nggak diterima. Besok balik lagi. Besok masih kita orang ke-7, nggak bisa, lusa balik lagi. Seperti itu. Ya, tapi itu sudah jauh-jauh lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Masa sebelumnya kita tidak punya BPJS, datang rumah sakit aja nggak diterima. Sekarang at least diterima, lumayan, sudah jauh lebih baik. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa semakin baik. Ya. Nah, setelah kita memproteksi kesehatan, kita perlu memproteksi namanya sakit kritis. Kesehatan sakit kritis beda. Kalau kesehatan kita memproteksi adalah biaya kesehatan. Kalau sakit kritis kayak orang, kita sakit biasa demam berdarah, tipes, patah tulang itu biasa, itu gampang ya. Tapi kalau kita kenanya misalnya cancer ya, kanker jantung, gagal ginjal, koma, stroke seperti itu ya, maka kita tidak bisa bekerja lagi di kantor, kita tidak produktif lagi. Kalau kita berbisnis, maka kita akan mundur dari bisnis. Ya, kalau kita pemegang saham, kalau kita sakit kritis seperti itu, maka pemegang saham lain yang berpikir, partner kita pikir kita sudah tidak produktif lagi, akan ditendang juga. Ya, nah pada saat itu terjadi, kalau kita punya asuransi kesehatan, biaya rumah sakit ditanggung, benar. Ya, tetapi kita kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan bisnis. Itu biaya hidup keluarga kita masih jalan terus. Siapa yang nanggung? Itu nggak ada. Asuransi jiwa belum cair karena belum meninggal. Ya, asuransi kesehatan tidak kasih kita penghasilan. Ya, kita satu yang paling bahaya pada saat seorang kena sakit kritis adalah cicilan KPR. Ya, cicilan KPR biasanya nilai 30-50% dari penghasilan kita. Jadi kalau penghasilan kita 10 juta, kita oleh bank boleh cicil KPR 4 juta sebulan. 40% biasanya. Nah, persoalannya sekarang, dan KPR itu lunas kalau debiturnya meninggal. Nah, sekarang kita gantung nih. Biaya rumah sakit, bagus, bersyukur kita punya kartu kesehatan. Kita belum meninggal, tapi penghasilannya meninggal duluan sekarang. At least penghasilan ini akan berhenti bisa 1 tahun, bisa 5 tahun. Cicilan itu tidak bisa terbayar. Pada saat itu terjadi, kalau kita tidak punya cadangan yang cukup, itu cicilan kita bisa disita bank. Ya, maka kalau sakit kritis kita perlu siapkan dari segi kesehatan, siapin kartu kesehatan, dari segi sakit kritis siapkan 1-2 tahun. Jadi nilainya 1-2 tahun biaya hidup keluarga. Bisa biaya hidupnya 10 juta per bulan, berarti setahun 120, 2 tahun berarti 240. Siapkan asuransi sakit kritis senilai minimum 2 tahun
biaya hidup keluarga. Ya, jadi kalau kejadian sakit kritis, penghasilan kita berhenti, kita dibayar lamsam, sakit kritis itu dibayar 240 juta, bayar di depan. Jadi biaya hidup kita masih bayar terus nih, tiap bulan 10 juta, 10 juta, kita masih bisa bayar. Cicilan masih lancar terus, biaya hidup masih bisa terbayar, anak sekolah masih bisa terbayar, cicilan KPR masih terbayar, semua cicilan semua masih lunas, masih tenang gitu ya. Istri kita nggak usah khawatir, anak nggak usah khawatir. Harus punya asuransi sakit kritis. Nah, setelah kita berobat sakit kritis, pasti sembuh nggak? Nggak ada jaminan juga. Ya, bisa juga, bisa meninggal juga pada akhirnya gitu. Nah, pada saat kita meninggal, apa yang kita siapkan? Penghasilan berhenti selamanya. Kalau sakit kritis mungkin berhenti 2 tahun. Kalau kita meninggal, penghasilan berhenti selamanya. Maka kita perlu siapkan apa? Kita perlu siapkan warisan. Warisan itu asuransi jiwa. Yang tadi saya bilang 5 sampai 10 tahun. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat masuk rumah sakit, kita punya kartu rumah sakit yang bisa handle. Kalau sakitnya kritis, kita punya penghasilan, asuransi membayar penghasilan kita selama 2 tahun. Setelah itu kita meninggal, asuransi membayar untuk biaya hidup keluarga kita selama 5 sampai 10 tahun. Tergantung kita hitungannya gitu ya. Nanti biasanya kita perlu siapkan premi ya. Kita tadi ada yang tanya, itu sekalian jawab. Kira-kira ya Bapak Ibu teman-teman, perlu menganggarkan antara 10 sampai 20%. Itu untuk 3 hal ini. 10 sampai 20%. Ya. Jangan masuk asuransi iseng. Asal punya. Nanti perusahaan asuransi juga banyak iseng. Lu masuk asal punya kan, ya udah asal lu dapat. Gitu juga dia caranya. Ya, jadi masuk asuransi kita perlu memperhitungkan berapa nilai yang kita butuhkan. Itu mesti benar-benar dihitungkan dengan tepat kayak gitu ya. Mengenai anggaran, lah ada di step kedua sebenarnya, ya. Yaitu kita sudah temukan kita punya saya butuh sekian untuk rumah sakit, untuk mengganti penghasilan sakit kritis sekian, untuk ciptakan warisan saya butuh nilainya sekian. Maksudnya nilai klaim, maksudnya nilai kebutuhan kita. Langkah kedua adalah kita menentukan jenis produk apa yang cocok untuk kita. Ya. Pada umumnya itu ada 2 jenis saja sebenarnya sih. Dia unit link atau non unit link. Unit link adalah terkait investasi. PAID itu istilah baru, produk asuransi yang terkait investasi, yang dikaitkan dengan investasi kayak gitu ya. Ini ada 5 perbedaan utama. Dari segi jangka waktu, kalau unit link itu bayar selamanya, ya, selama mau diproteksi kita bayar terus. Yang dibayar sebenarnya itu biaya asuransinya. Kalau non unit link ditentukan di depan. 5 tahun kah, 10 tahun, 15 tahun, udah gitu ya. Jadi setoran premi itu sudah fix di depan. Yang kedua, dari segi besaran premi, unit link premi akan lebih rendah. Non-unit link relatif akan lebih tinggi karena setorannya diperpendek. Ya. Ketiga, dari segi nilai tunai, kalau unit link tergantung perkembangan investasi. Dia bisa naik turun, naik lagi, turun lagi kayak gitu ya. Tergantung pilihan investasinya apa saham, obligasi, deposito, macam-macam kayak gitu ya. Nah, kalau yang non-unit link dia fix. Jadi nggak ada hubungan tuh investasi mau naik atau mau turun, nggak peduli. Itu fix sudah pasti, ada tabelnya kayak gitu. Nah, keempat, dari segi cuti premi. Nah, cuti premi perlu diperhatikan juga ya. Karena kita nggak selalu lancar dalam penghasilan. Ya. Di atas 3 tahun, biasanya itu sudah ada aturannya boleh cuti premi. Nah, mekanismenya tergantung perusahaannya itu ya. Cuti premi maksudnya dalam arti sementara kita nggak store premi, tetapi karena kita punya nilai tunai, diambil nilai tunai supaya proteksi masih jalan. Ya. Nah, jadi boleh cuti premi sementara. Kalau tradisional nggak bisa. Ya, makanya susah kita menganjurkan teman-teman klien kita itu kalau ambil tradisional, ambil yang waktu store pendek. 5 tahun, 10 tahun. Udah gitu aja. Nah, sanggup nggak store 5 tahun, 10 tahun? Bakalan bisa nih. Biasanya premi lebih tinggi gitu ya, tapi store yang pendek selesai kayak gitu. Nah, kalau nggak bisa gitu, misalnya budget kita
terbatas ya, kita banyak pengeluaran lain terbatas gitu, maka consider unit link itu oke ya. Tapi unit link itu bagus sebenarnya teman-teman ya, Bapak Ibu ya, tapi kita perlu lebih mengerti cara kerja produknya. Itu saya jelasin. Nah, kemudian yang kelima ada perubahan program. Nah, kalau unit link itu bisa berubah, dia fleksibel. Sekarang saya butuhnya 1 miliar. Tahun depan 2 miliar, nggak harus buka polis baru, buka boleh ya. Nggak buka ya boleh. Boleh turunin jadi 700, boleh turunin lagi 300 sesuai kemampuan keuangan kita. Setiap saat itu bisa dirubah. Kalau non unit link nggak bisa berubah. Ya, semuanya fix. Sekian tahun sudah pasti, nilai turunnya pasti sekian, tidak boleh berubah. Ya, nggak boleh terat juga, nggak boleh cuti. Dia ada plus minusnya, teman-teman ya. Nah, khusus untuk unit link saya jelasin sekilas nih. Pasal kita setor premi, maka premi itu dipakai untuk 2 biaya utama. Yang pertama adalah biaya akuisisi. Ini adalah biaya operasional perusahaan. Ya, ini biasanya tahun pertama 70%, tahun kedua 70%, 3, 4, 5. Ini setiap perusahaan beda-beda. Beda-beda ya. Ini yang perusahaan saya seperti ini. Tapi kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi premi kita lihat ya, tahun pertama kan terpakai 70%. Jadi sisanya cuma 30%. Tahun kedua sisa juga 30%. Tahun ketiga 4 dan 5 sisanya 80%. Makanya mulai tahun ketiga baru mulai besar. Ya. Tahun ke-6 seterusnya 100%. Jadi alokasi. Dikurangin biaya akuisisi namanya alokasi. Nah, alokasi itu belum jadi nilai tunai kita, teman-teman Bapak Ibu ya. Akan dipakai untuk biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini untuk kita bisa klaim itu loh. Jadi kita bisa klaim karena kita bayar biaya asuransi. Nah, biaya asuransi ini bayar selamanya. Selama kita mau diproteksi, maka kita bayar ini. Dan ini naik setiap tahun. Tahun ini sekian, dan tahun depan sekian. Ini perlu teman-teman perhatikan. Ya, adalah biaya asuransinya. Setiap perusahaan biaya asuransi ini kurang lebih sama. Nah, biaya asuransi bukan premi asuransi ya, beda ya. Premi adalah premi uang kita store. Ya, dipakai untuk biaya akuisisi, kemudian dipakai untuk biaya akuisisi, biaya asuransi, ada sisa kalau ada menjadi nilai tunai. Nah, nilai tunai ini diinvestasikan unit link. Unit link adalah reksadana sebenarnya teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulan paling penting dari polis unit link adalah nilai tunai itu bukan total setoran premi. Jadi ini yang sering salah paham, orang ribut-ribut di bukan pengadilan sih, ribut di media massa. Ini persoalannya. Dia nggak tahu ada biaya akuisisi atau ada agen. Kemungkinan tuh ada berapa banyak ya. Mungkin satunya misalnya agen nggak ngomong, ya kan? Ada juga agen ngomong, nasabah nggak ngerti. Ada juga hari ini ngomong, nasabah ngerti, 10 tahun lagi dia nggak ngerti lagi gitu. Nah, itu ya sering sekali terjadi. Maaf, saya. Ya, silakan. Oke, saya saking semangatnya gitu ya. Nah, jadi nilai tunai ini bukan total setoran premi ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, ini perlu diperhatikan. Nah, polis asuransi apapun bentuknya adalah untuk proteksi, bukan untuk investasi. Yang namanya investasi uang kita sendiri sudah pasti. Ya. Jadi asuransi itu putar-putar sebenarnya kalau ada nilai tunai itu uang kita sendiri sudah pasti, itu aja. Nah, nilai tunai unit link ini kita bisa pantau setiap saat, boleh tarik juga setiap saat nilai tunainya ya. Nah, tapi biasanya kalau lihat perkembangan selama ini, kalau kita setornya 10 tahun, nilai tunai kita kurang lebih ya itu sekitar separuh lah dari total setoran kita. 10 tahun. Setelah 20 tahun, 20 sampai 25 tahun, kurang lebih ya itu baru bisa balik modal. Jadi total setoran kita dengan total yang akan nilai tunai itu biasanya terjadi di tahun ke-20-25. Kayak gitu ya. Itu tergantung kinerja investasi dan tidak ada gejolak khusus ya kalau tiba-tiba saham anjlok 50%. Ya, kita ya turun 50% kayak gitu. Ya, nah ini kita perlu
tahu hal ini. Nah, langkah ketiga, di langkah pertama tadi, kita menentukan berapa nilai kebutuhan kita. Langkah kedua, kita menentukan Saking semangatnya. lanjut. Ya, Ketiga ini, ketiga kita ketahui hak dan kewajiban. Ya, nah, kalau tadi itu yang kedua saya tekankan mengenai jenis asuransi itu perlu dikonsultasikan. Misalnya kita butuh proteksinya sekian besar, tapi uang kita sangat terbatas. Bagaimana caranya? Ada juga beli asuransi murni. Preminya itu di bawah unit link. Paling murah asuransi murni. Biasanya untuk kesehatan, sakit kritis itu ada. Ya. Nah, kewajiban teman-teman Bapak Ibu adalah bayar premi. Nah, ini haknya, kita perlu tahu nih. Nah, haknya teman-teman Bapak Ibu ada dua hak utama, yaitu klaim benefit asuransi. Nah, untuk dapat klaim benefit asuransi ini, teman-teman Bapak Ibu perlu tahu jenis asuransi yang dimiliki itu apa. Karena tidak mungkin satu polis semua manfaat ada. Kesehatan, jiwa, sakit kritis. Ya cuma tiga itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya beli asuransi jiwa sama sakit kritis, nggak ada kartu kesehatan, masuk rumah sakit dan nggak dibayar. Nah, ini juga banyak sekali kejadian di lapangan tuh seperti itu. Saya beli asuransi bayar mahal-mahal, tapi masuk rumah sakit nggak dibayar gitu. Ya kalau nggak ambil ya nggak dibayar lah. Jadi besaran premi nggak ada hubungannya dengan benefit apa. Itu mesti kita tahu dari awal. Tapi yang jelas benefit asuransi cuma tiga itu sih. Kesehatan, sakit kritis, warisan. Udah cuma tiga itu aja. Ya teman-teman perlu tahu. Nah khusus untuk kesehatan jenisnya banyak ya teman-teman ya, Bapak Ibu perlu tahu ya. Kemudian yang kedua, pastikan polisnya aktif. Ya. Nah, polis asuransi tidak boleh berhenti. Kalau dia berhenti, maka kena masa tunggu. Mulai lagi dari awal masa tunggunya ya. Tadi saya jelasin tentang masa tunggu. Ada masa tunggu. Begitu polis kita beli polis, kapan polis ini bisa mulai dipakai untuk klaim? Kalau untuk jiwa, warisan, tidak ada masa tunggu. Hari ini setujui, detik itu juga, itu sudah berlaku. Meskipun polis belum diterima. Itu nggak masalah. Secara sistem, jam sekian, detik sekian. Saat itu disetujui, saat itu juga berlaku. Kalau sakit kritis, 90 hari. Jadi kalau hari ini masuk sehat, 60 hari kemudian kena cancer, itu nggak bisa klaim. Harus 90 hari. Ya. Ketiga ada tentang pengecualian. Nah, pengecualian yang penting sekali adalah di kesehatan. Kesehatan banyak pengecualian, ya. Tapi kalau secara umum misalnya bunuh diri tentu nggak bisa. Ya, kalau kesehatan operasi hubungan dengan mulut nggak bisa, melahirkan nggak bisa, yang kayak gitu ya pengecualian. Ya, selanjutnya adalah klaim nilai tunai jatuh tempo. Oke. Nah, klaim nilai tunai jatuh tempo berarti ini. Jadi kalau kita tidak klaim meninggal, maka ada nilai tunai kita bisa klaim. Kapan klaimnya? Kita berhenti polis atau ketika jatuh tempo. Nah, saya ngejelasin tentang khusus untuk masa tunggu asuransi kesehatan, ya. Secara umum tidak ada masa tunggu kalau akibat kecelakaan. Hari ini disetujui, besok kita kesenggol jatuh gitu ya, senggol batu jatuh gitu, itu kecelakaan. Itu nggak ada masa tunggu. Nah, tapi secara umum untuk segala macam penyakit 30 hari. Kita misalnya demam berdarah, tifus, nah, harus kejadiannya setelah 30 hari.
kita bayar sakit. Nah, kalau untuk cancer itu 90 hari. Jadi kalau kita masuk hari ini, kansernya ketahuan 80 hari sekarang. Itu nggak bisa klaim asuransi kesehatan. Ya. Setelah 90 hari, oke. Nah, kemudian ada 12 bulan untuk 18 penyakit tertentu. Nah, ini saya jelasin di perusahaan saya, tapi hampir semua perusahaan, hampir di seluruh dunia, kurang lebih itu seperti ini. 18 penyakit kayak gini. Ini biasa penyakit yang sejarahnya panjang, ya. Hernia, ada tumor, TBC, wasir, katarak, tukak lambung, ya, tiroid. Nah, ini adalah pengecualian penyakit kritis. Bukan penyakit kritis, 18 jenis penyakit khusus untuk asuransi kesehatan. Secara umum semua perusahaan itu kurang lebih sama, ya. Oke, nah sekarang langkah keempat. Kita perlu cek reputasi perusahaan. Nah, reputasi perusahaan itu ya semua pasti bilang perusahaannya bagus, perusahaan besar ya. Ya tentu lebih besar makin bagus ya gitu ya. Lihat di data laporan keuangan resmi yang dipublish. Ya. Biasanya dikasih data, biasa sih nggak salah sih. Ya, biasanya dia kasih summary aja gitu ya. Satu hal paling penting ini aja, risk-based capital. Yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya pada saat itu. Nah, minimum 120%. Nah, kewajiban itu banyak. Kewajiban klaim, kewajiban bayar nilai tunai, macam-macam gitu ya. 120% adalah ketentuan minimum. Kalau di bawah 120%, perusahaan ini bisa collapse. Ya, tapi itu sangat tentu Bapak Ibu ya, belum pernah ada asuransi yang collapse gara-gara bayar klaim kebanyakan, itu belum pernah ada. Ya, karena mereka itu sangat pintar urusan beginian. Ya, nah, kalau di bank namanya CAR, nah, CAR gitu ya. Nah, kalau bank kita kena RAS itu bisa jatuh banknya. Asuransi nggak bisa diras. Ras aja, dia nggak ada hubungannya karena nilai tunai tadi dipisahkan dengan biaya asuransi. Biaya asuransi dia bayar ke REAS untuk urusan klaim. Nilai tunai dikelola. Kalau diambil dia nggak ada masalah. Gitu. Jadi nggak pernah ada kejadian juga usaha asuransi diras udah bangkrut gitu. Itu nggak bisa. Ya. Nah, terutama kalau perusahaan asing, biasa perusahaan asing kan mereka sudah ratusan tahun sebelumnya ya. Itu. Nah, kedua ada reputasi klaim. Nah, klaim itu kita lihat, contoh ini perusahaan kita ya. Nah, perusahaan kita, saya nggak sebut nama ya, tapi ini perusahaan terbesar di Indonesia. Untuk asuransi terbesar di Indonesia, fakta klaim gitu ya. Dia 1 tahun tuh bayar klaim tuh 12,8 triliun. Kalau dipukul rata, 200 hari kerja, dia setiap hari, rata-rata bayar klaim tuh 50 miliar gitu loh. Lalu mau bayar klaim berapa? Memangnya 50 M sehari dia bisa bayar kok. Nah, tapi kadang perusahaan asuransi itu kita ribut nih di lapangan kadang ada ngomong kan, masa sih 5 juta yang nggak dibayar? Dia bukan urusan 5 jutanya nggak bayar. Itu tidak memenuhi syarat untuk bayar. Kalau kita memenuhi syarat, miliaran juga dia bayar. 30 M pun dia bayar. Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat, satu tadi misalnya program dia beli itu nggak ada gitu. Nggak ada kesehatan misalnya. Itu kesehatan dia klaimnya 300.000. Nggak bakal dibayar. Meskipun, jadi perusahaan asuransi itu, dia nggak peduli itu klaimnya berapa. Dia pasti sanggup bayar. Asalkan klaimnya itu valid. Itu aja. Ya. Jadi bukan karena besar dia nggak bayar, kecil dia bayar, nggak ada hubungannya. Besar kecil itu nggak ada hubungannya bagi perusahaan asuransi. Dia bayar, tidak bayar, dia nggak bayar gitu loh. Nah, kadang kalau terjadi dispute, misalnya dispute sebenarnya bukan perusahaan asuransi nggak mau bayar. Itu biasanya itu ragu-ragu. Tidak, kejadiannya itu tidak ada tercantum di polis. Jadi dia ragu-ragu kan. Nah, kalau ragu-ragu, nah disitulah
perlu berargumentasi. Nah, argumentasi itu peran agen pentingnya di situ sebenarnya sih. Agen nggak ada, itu argumentasi sendiri. Nah, itu pentingnya, karena agen pentingnya kalau kita ada selisih klaim. Perusahaan asuransi bukan nggak mau bayar. Tiap dia bayar klaim, dia kan diaudit nantinya. Kalau dia salah bayar klaim kan dia masalah. Tapi kalau dia tidak bayar klaim, rupanya harusnya bayar, dia salah juga. Jadi dia nggak gampang juga gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya kita ada penolakan perusahaan asuransi, jangan langsung terima begitu, langsung marah-marah gitu. Jangan. Lihat logikanya bagaimana. Dia kan ada penjelasannya tuh. Penjelasannya poin 1, 2, 3. Oh, kenapa nggak bayar? Karena begini-gini. Oh, kita punya argumentasi. 1, 2, 3, 4 nih benar nggak nih? Oh, benar nih. Berarti kita salah. Ya udah, jangan di-appeal. Nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya gini, perusahaan asuransi bilang ABCD, kata tidak klaim karena alasan 1, 2, 3, 4. Baca-baca, oh enggak nih. Salah paham ini perusahaan asuransinya nih. Saya punya argumentasi, saya punya bukti lain. Kita tinggal lampirkan buktinya. Maka biasanya, asalkan penjelasan kita masuk akal, perusahaan asuransi juga akan bayar juga. Itu namanya klaim banding. Kayak gitu ya. Jadi lagi bukan perusahaan asuransi dipersulit, perusahaan asuransi punya uang untuk bayar. Dia persulit kita, nggak ada gunanya juga. Kalau sekarang bisa bayar, nanti 6 bulan lagi juga bayar, ya mendingan bayar sekarang kan reputasinya lebih baik. Kayak gitu ya. Oke. Langkah kelima, reputasi agent. Nah, agent kayak tadi itu sih, Bapak Ibu ya. Semakin Anda mengerti tentang produk asuransi, maka peran agent itu tidak terlalu penting. Ya. Semakin Anda tidak ngerti, maka agent itu semakin penting. Ya. Oke. Nah, tentu harus yang bisa dipercaya, jujur dan punya integritas lah ya. Yang penting dia tidak over promise, teman-teman ya. Penjelasannya itu apa adanya. Nah, ini sudah pengalaman berapa lama di perusahaan ini. Cek apakah dia ganti-ganti perusahaan, kerja 2 tahun, ganti, 3 tahun, ganti, terus kayak gitu ya. Nah, itu berarti kan opportunis aja gitu kan. Dari perusahaan A sampai produknya gitu-gitu aja. Tapi dia pindah-pindah itu biasanya dari pengalaman kita itu, agen-agen yang pindah-pindah sih biasanya nggak berhasil sih. Kalau berhasil dia nggak akan pindah, karena dia pindah perusahaan A, perusahaan B, produknya gitu-gitu aja. Kalau perusahaan A kita nggak bisa yakinkan klien, perusahaan B juga sama nggak akan bisa. Kayak gitu. Oke? Nah, saya sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu mau materi webinar dan konsultasi gratis ya, silakan klik di link ini ya. Link ini silakan di screenshot aja dulu ya, di screenshot. Ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Oke, tunggu. Saya kasih linknya, saya ketik di itu aja deh. Di kolom chat. Ya, Silakan. saya ketik di kolom chat sebentar ya. Saya juga nggak hafal. Saya ketik di kolom chat. Teman-teman cuman nanti diklik, habis itu akan link ke WA. Ya, nanti link ke WA-nya langsung send aja. Oke. Nah, ini linknya. Ini sekaligus absen, jadi saya tahu siapa aja. Ya. Karena nanti yang klik link itu nanti otomatis akan dapatkan materinya tadi. Jadi bisa review-review gitu ya. Kalau masih ada yang perlu tanyakan, silakan ditanya karena link itu nanti akan langsung masuk ke WA saya pribadi. Ya. Gitu. Oke, siap. Oke, Pak Fung dan Bapak Ibu semuanya, materinya sudah selesai. Kita menuju ke sesi tanya jawab. Ya, Pak Fung dan Bapak Ibu semuanya, ini ada pertanyaan nih Pak Fung. Saya lihat mungkin bisa di stop share dulu materinya. Stop share ya. Ya, oke. Nah, gini ya. Ya. Oke, siap. Pak Fung, tadi Pak Fung sudah menjelaskan panjang lebar tentang manfaatnya ini sangat-sangat luar biasa. Apapun perusahaan asuransinya, tapi kalau
melihat di lapangan ini kesadaran masyarakat untuk mempunyai asuransi ini kok sangat rendah ya. Ini cara untuk mengedukasi agar masyarakat Indonesia untuk bisa memiliki asuransi ini bagaimana Pak? Oke. Mesti ini Pak. Mesti saingan sama Pak Pram. Nah, Zoom setiap minggu. Pak Pram Zoom hari Kamis, saya Jumat misalnya gitu. Joking ya. Oke, itu edukasi sebenarnya sih. Tapi ini wajar. Di setiap negara berkembang seperti itu. Amerika misalnya mungkin 50-60 tahun lalu juga seperti ini. Singapura sekitar 30-40 tahun lalu juga seperti hari ini. Sama. Malaysia sekitar 20 tahun lalu juga seperti hari ini. Kita memang agak telat. Kita agak telat ya. Sebenarnya produknya sama, perusahaannya bahkan sama juga gitu ya. Tapi memang edukasinya yang agak terbatas ya. Nah, edukasi ini bahasa itu di setiap negara berkembang ya memang seperti ini sih. Kita misalnya kita ngomong di Vietnam misalnya, ya seperti ini juga. Vietnam akan seperti ini. Ngomong di China juga akan seperti ini juga. Gitu ya. Nah, kadang bukannya asuransi itu bukan nakal ya. Kadang ada pengalaman klaim kan, dia nggak ngerti. Klaim kok lama banget gitu-gitu ya. Bayar nggak bayar gitu. Itu kan itu sebenarnya masalahnya kan tadi itu. Dia nggak tahu hak dan kewajibannya. Dan dia nggak tahu manfaatnya apa ya kayak gitu ya. Manfaatnya jenis manfaatnya apa, masa tunggunya seperti apa. Dia nggak tahu. Nah, kalau itu nggak tahu, dia tergantung agent. Agentnya berhenti gimana? Nanya siapa? Nggak ngerti dia. Telepon call center, masukin angka 1. Nyambung angka nomor 2. Nyambung angka nomor 3. Kalau nggak ngerti, masuk lain nomor, mulai lagi 1, 2. Yang mana sih sebenarnya? Repot gitu kan? Nah, kalau sekarang sudah gampang. Ada aplikasi macam-macam. Jadi sebenarnya itu ketika kita terima polis, teman-teman Bapak Ibu ya, dibaca polisnya. Dibaca semaksimal yang teman-teman ngerti. Terutama tentang masa tunggu, tentang pengecualian. Itu adalah hal-hal yang nggak bisa klaim. Teman-teman harus baca. Kalau setelah baca, kayaknya beda ini. Kayaknya orang yang jelasin saya ini kayaknya apa over promise nih gitu ya. Agennya pas saya jelasin bilang ini bisa klaim. Teman di polis nggak bisa. Nah, teman-teman Bapak Ibu punya waktu 14 hari untuk namanya free look. Kalau apa yang agent jelasin tidak sesuai dengan isi polis, maka Anda bisa minta dikembalikan polisnya. Ya, dikembalikan dan itu perusahaan asuransi akan membalikan semua uang sudah dibayar. 14 hari biasanya. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi kita percaya boleh, tapi jangan percaya yang nggak tertulis gitu. Itu bahaya tuh. Siap. Kita ke pertanyaan ini Pak Fung dari Bu Elvi. Ya. Asuransi apa yang wajib kita punya jika keuangan terbatas? Oke, tanya bagus. Cari namanya asuransi murni, udah gitu aja. Yang nggak ada nilai tunai. Jadi asuransinya itu kayak bayar listrik, bayar air, bayar hangus, sudah gitu aja. Itu preminya kira-kira itu cuma setengahnya premi unit link. Ya, separuh aja. Misalnya 1M, kita biasanya unit link misalnya bayarnya 1,5 juta. Ya. Ini paling mungkin separuhnya, mungkin 700-an ribu sudah dapat 1M juga. Jadi kalau klaim meninggal, sakit sama 1M, tapi preminya murah gitu. Itu perlu. Nah, kesehatan juga sama. Kesehatan tuh misalnya saya maunya yang limitnya setahun 2M misalnya. Nah, itu premi 1 juta bisa beli, 500 ribu juga bisa beli. Orang mikir kok saya bisa 500 ngapain 1 juta kan gitu kan. Lain. Kalau yang 1 juta itu kita bayar 1 juta, 500 disimpan. Uang kita juga simpan, maksudnya kita bayar lebih di depan, karena nanti suatu hari
biaya asuransi kan naik terus. Pas naik terus satu hari itu nggak cukup uang kita dan kita sudah tua, makanya pakai cadangan yang kelebihan hari ini untuk nutupin kekurangannya nanti. Oke, siap. Gitu. Semoga menjawab ya Bu Elvi. Ini selanjutnya dari Bu Wulan ini. Siap. Bisa kita sama-sama. Mahal sekali untuk biaya akuisisinya. Apa-apa yang kurang nggak ada, Pak? Ya, Pak, biaya akuisisi? Biaya akuisisinya ini kalau dilihat dari tadi itu terlalu mahal, Pak. Apakah tidak ada yang lebih murah lagi? Nggak ada. Standar Oh, itu. Oh, sudah standar. Nah, standar itu dimanapun kurang lebih akan seperti itu. Ya, kira-kira 200% dari premi. Premi totalnya akan segitu sih. Tapi ada juga misalnya dia lebih rendah biaya akuisisi. Semakin rendah biaya akuisisi itu, maka semakin tidak fleksibel polis itu. Semakin sedikit, makin kecil biaya akuisisi, maka perusahaan asuransi harus menjamin pembayaran minimum misalnya 10 tahun. Contoh kayak kita punya kan, misalnya kayak tadi ya contoh kita punya. Nah, kita tahun ke-4 boleh cuti premi. Tapi ada juga biaya akuisisi lebih kecil. Tapi tahun ke-11 baru boleh cuti premi. Nah, jadi terus terang, Bapak Ibu ya, dalam hal ini kita mau otak-atik kayak gimana pun juga, pintaran perusahaan asuransi kita gitu. Kita nggak bakal lebih pintar dari dia. Dia pasti lebih jago gitu. Ya kita simpelnya begitulah pintaran dia, udah gitu. Selanjutnya ini dari Bu Wulan ini pertanyaan kedua Pak Bung. Pak, kalau misalnya 15 tahun uang kita sudah habis karena hasil investnya rendah, nasib asuransinya bagaimana? Berarti tutup ya? Atau berarti kalau tutup, apakah asuransinya bayar terus? Silakan Pak Bung. Oke, pertanyaan bagus. Nah, jadi gini, pada dasarnya kita misalnya bayarnya sudah 15 tahun. Kemudian nilai tunainya itu kecil, rendah gitu kan ya. Tapi biasanya sih ini sih, kalau sudah bayar 15 tahun, biasanya nilai tunai kurang lebih ada sekitar separuh, sekecil-kecilnya investasi, kalaupun hasil investasinya 0 gitu ya, pada sudah bayar 15 tahun, kira-kira saldo kita itu sudah ada separuh dari total setoran kita. Jadi kalau kita tidak bayar, maka mulai tahun ke-16 seterusnya itu, dia ambil pelan-pelan nilai tunai sudah terbentuk tadi, untuk supaya polisnya itu masih bisa klaim. Itu istilahnya cuti, kayak gitu. Otomatis cuti. Nah, tapi kalau sebelumnya kita sudah tarik, ya nggak ada saldo kan? Iya. Kalau nggak ada saldo, otomatis kita harus store terus, nggak boleh berhenti. Kayak gitu. Siap. Selanjutnya dari Pak Hotman ini. Semoga bukan Hotman Baris ya, ini Hotman Malau ini. Kalau risiko cacat bagaimana, Pak? Oke. Cacat itu ada dua ya. Ya, mungkin waktu ada di perjalanan atau cacat karena kerja, itu gimana, Pak? Nah, cacat itu termasuk salah satu penyakit kritis. Kalau ada ambil penyakit kritis, maka dia bisa klaim sakit kritis. Tapi ada juga cacat kecelakaan. Bisa kejadian kecelakaan, maka cacat, nah itu dia bisa klaim kalau dia ada manfaat kesehatan, manfaat cacat kecelakaan ya, misalnya satu jari ini 10%. 1 M nih misalnya, 10% berarti 100 juta. 2 jari 200 juta. Kalau satu tangan 50%. 2 tangan 100%. Dia ada hitungan-hitungan tabelnya seperti itu. Jadi khusus kalau cacat yang seperti itu, maka dia bisa terima lump sum. Seperti itu. Kalau diambil ya, kalau nggak ambil ya dia nggak ada. Nah, kalau definisi ini, cacat Pak, juga mesti jelas nih definisinya nih ya. Iya. Cacat definisi asuransi adalah 6 bulan berturut-turut itu tidak bisa lakukan aktivitas. Cacat penyakit itu seperti itu. Tapi kalau cacat fisik adalah 2 tangan atau 2 kaki atau 2 mata atau salah satu. Jadi mata 2, kaki 2, tangan 2 itu satu item 50%. 1 kaki 1 tangan berarti 100%. Itu confirm dianggap cacat.
Tapi kalau cacat kena stroke, nah dia tidak bisa melakukan aktivitas beberapa aktivitas. Itu harus selama minimum itu 6 bulan betul-betul. Nah, itu. Kalau kecelakaan kerja, Pak? Kecelakaan kerja, nah betul. Kecelakaannya di mana? Satu kena jari, satu jari hilang atau satu tangan hilang. Fungsinya ya, bukan amputasi ya. Beda. Kalau amputasi kan potong. Kalau fungsi, berarti tidak harus dipotong, tetapi nggak bisa jalan gitu. 5 jari udah nggak bisa gerak. Tidak amputasi, tapi nggak bisa gerak lagi. Kena sarafnya atau gimana gitu ya. Itu kecelakaan itu dianggap kecelakaan. Oke. Selanjutnya dari Pak Reno ini. 90 hari bisa klaim kanker. Terus 18 jenis penyakit, apakah kanker bisa di-cover misal kena hari ke-100? Oh bisa, kalau kanker kan cuma butuhnya kan 90 hari pertama. Jadi kalau kejadian kansernya hari ke-91, itu klaimnya kansernya bisa. Gitu. Dari Pak Reno lagi ini ada asuransi kok bisa gagal bayar ya? Maksudnya di asuransi Di tempat lain. asuransi, maksudnya di tempat asuransi kok bisa? Nah, gagal bayarnya di mana nih? Nah, gagal bayar perusahaan asuransi ada ya kejadian ya, misalnya Jiwasraya ya waktu itu, Bumi Putra juga ada. Nah, itu gagal bayar itu bukan gagal bayar klaim loh. Ya. Itu adalah ada mismanagement. Jadi kan kalau sehat-sehat kan pada saat polis jatuh tempo kan ada yang harus dibayar tuh. Itu bisa gagal bayar kalau perusahaannya itu nakal dalam kelola. Nakal kelola ya. Kalau dia ikutin secara aturan OJK, itu seharusnya nggak akan terjadi. Itu kenakalan. Makanya penjara itu semua itu kan. Itu dari manajemennya ya. Ya, itu manajemen. Nah, makanya sih kita secara umum kita tahunya baik kredibilitas perusahaan itu di situ. Ya. Maka kalau perusahaan asing itu hampir nggak pernah dengar kayak gitu. Ya, paling dia kelola rugi gitu kan. Rugi dia jual, udah perusahaan jual ke temannya, udah selesai gitu aja. Tapi kalau perusahaan lokal jual nggak ada yang beli, itu jadi masalah. Perusahaan lokal biasanya diakuisisi oleh perusahaan asing, biasanya gitu. Oke. Ini dari Pak Gunawan Cahyadi. Kalau kita udah punya investasi, cukup seperti properti, emas, falas, deposito, dan tabungan, apakah perlu memerlukan asuransi kesehatan, jiwa, dan warisan? Nah, pertanyaan bagus sekali. Nah, jadi gini, itu tujuannya beda. Jadi sebab itu kita harus punya 3 kantong sebenarnya. Ada investasi, ada tabungan, ada asuransi. Nah, kalau kita hanya punya investasi, uang kita berkembang. Kalau kita, misalnya gini, kita punya investasi, uang kita berkembang, benar. Kita punya saving, maka kita punya likuiditas. Tapi kalau kita nggak punya asuransi, kalau kita kejadiannya sakit kritis, masuk rumah sakit, atau tiba-tiba meninggal, gitu ya, maka semua aset yang kita sudah investasikan sebelumnya itu akan dicairkan. Untuk apa? Untuk melanjutkan hidup, untuk bayar hutang, untuk lanjutin bisnis, untuk anak kuliah, supaya mereka bisa lanjutin kuliah, karena penghasilan berhenti kan. Pas penghasilan berhenti otomatis, maka properti, saham, falas, macam-macam itu akan kita cairkan untuk nutupin kebutuhan kita. Nah, itu dia. Nah, tapi gini, kita punya asuransi yang banyak, kita punya tabungan di bank, investasi, berarti kan uang liquid kita ada, tapi kita nggak ada investasi, cilaka juga, karena uang di tabungan tidak berkembang, uang di asuransi juga tidak bakal berkembang, ya. Jadi kita tetap butuhkan ketiga-tiganya. Nah, demikian juga nih, kita punya investasi bagus, berkembang dengan bagus, ya. Kita juga punya asuransi yang cukup, tapi nggak punya tabungan. Nah, itu juga bahaya. Pas kejadian sesuatu, asuransi klaim kalau kejadiannya itu misalnya, kalau kejadian misalnya, kalau risiko hidup ya, asuransi bisa handle. Uang investasi kita berkembang, tapi kita nggak punya likuiditas,
Pasal kita nggak punya likuiditas, kita mau cari asuransi kan dikit nilainya. Mau nggak mau kita cari investasi. Pasal kita mencairkan investasi, mungkin investasi lagi turun, sudah turun kita tarik lagi. Rugi 2 kali. Nah, maka kita harus ada 3 kantong. Nah, tapi dari 3 kantong ini, kantong yang modalnya paling kecil adalah asuransi. Contohnya, kita butuh 10 miliar. Kalau kita meninggal, keluarga kita butuhnya 10 miliar, misalnya kan. Nah, kalau kita dalam bentuk properti, saham, falas, deposito, tabungan macam-macam, maka kita harus punya 10 miliar. Supaya bisa dicairkan jadi 10 miliar. Kita buang di bank, kita butuh 10 miliar, kita juga harus punya uang 10 miliar di bank. Nah, kalau saya butuh 10 miliar, tapi saya nggak punya 10 miliar, bagaimana? Atau saya punya 10 miliar, tapi saya maunya kalau saya meninggal, 10 miliar saya di aset tetap utuh. Gimana caranya? Asuransi. Karena untuk beli asuransi 10 miliar itu, paling preminya itu katanya cuma 3%. Cuma 300 juta setahun. Jadi modal kita 300 juta setahun, di asuransi setahun 300 gitu ya. Kita bayar 300, besok kita sudah punya uang aset 10M. Kalau kita 300 taruhnya di bank, cuma punya 300. Kalau 300 ya kita taruh di investasi, ya 300 plus. Kalau plus, minus ya berkurang gitu. Nah, kapan uang kita kalau taruh di investasi, setiap tahun cuma taruh 300 menjadi 10 miliar. Setahun 300, 10 tahun baru 3M. Sepintar-pintarnya kita kelola, mungkin sekitar 15 tahun. Saya beli properti, beli emas itu ya, 300 tahun, 300. Mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun. Baru jadi 10M. Amit-amit kalau kita meninggal 2 tahun dari sekarang, bagaimana? Oh, kita cuma 600. Maka akan dicairkan semua. Jadi, kita butuh 3-3-nya. Tapi dari 3-3-nya itu, asuransi modalnya paling kecil. Nah, kalau uang kita di bank, terlalu banyak juga nggak boleh. Mati uangnya, nggak berkembang. Biasa orang di bank itu kira-kira cukup butuh 6-12 bulan biaya hidup keluarga. In case kita misalnya tiba-tiba di PHK gitu ya. Siapinlah 2 tahun cukup. Selebihnya dari itu investasi semuanya. Nah, tapi kalau dari segi proteksi, siapkan asuransi kesehatan, sakit kritis minimum 2 tahun biaya hidup, untuk jiwa minimum 5-10 tahun. Siap. Gitu. Selanjutnya dari Pak Reno, apakah setiap cacat otomatis bisa klaim sakit kritis, Pak? Tergantung. Sakit kritis itu didefinisikan dengan jenis-jenis penyakit kritis. Rata-rata 60-an jenis penyakit kritis. Nah, kalau mesti lihat apakah cacat salah satu dari 60 penyakit itu. Kalau termasuk, maka klaim. Kalau nggak termasuk, tidak klaim. Maka kita perlu tahu juga penyakit kritis itu berapa banyak sih? Penyakit kritis itu bukan penyakit berbahaya. Tapi penyakit sesuai definisi polis. Bahaya nggak bahaya nggak tahu. Bisa ya, bisa nggak. Gitu. Nah, gitu ya. Pak Reno cukup concern tentang cacat ya. Iya. Ini Pak Gunawan Cahyadi ini sepertinya berminat untuk ikut asuransi. Oke, siap. Ini umpur saya udah 65 tahun lebih. Apakah masih perlu ikut asuransi murni atau unit link? Mungkin Pak Bung bisa memberikan rekomendasi. Oke. Nah, kalau 65, nanti sebenarnya tergantung. Apakah Bapak berpenghasilannya masih rutin terus? Kalau tidak berpenghasilan lagi, beli aja asuransi murni yang murah. Murah kan? Nah, asuransi kalau kita beli asuransi itu tergantung kita punya tanggung jawab keuangan. Kalau misalnya usia 65, anak-anak kita sudah dewasa, sudah mandiri semua kan. Prioritas kita adalah kalau kita sakit, masuk rumah sakit, kita tidak merepotkan anak. Kita nggak perlu, jangan sampai kita masuk rumah sakit, anak kita jadi miskin. Dia baru mau bangun hidupnya. Itu jangan terjadi gitu loh. Jangan sampai kita kumpulin aset, dana buat pensiun. Kita kerja sampai usia 5,
55, 60, kita punya uang pensiun, kita mau nikmati hidup. Ya. Tapi uang kita dinikmati oleh dokter dan rumah sakit. Bukan kita nikmati, kita kumpulin dana pensiun, dokter rumah sakit menikmati uang pensiun kita. Nah, itu. Kenal juga enggak, saudara juga enggak, anak juga enggak gitu loh. Nah, kita perlu beli asuransi. Nah, kalau kesehatannya bagus, Pak Gunawan, itu bisa sampai usia 75 tahun masih bisa beli. Oh. Ya, itu baru launch tadi pagi sebenarnya. Biasa sampai 65, ada sampai 70, tapi perusahaan kami sampai 75. Sebelum ulang tahun 75, ya, tentu harus tes kesehatan. Kalau dia lolos, dia bisa. Kalau nggak lolos, dia nggak bisa. Tadi Pak Fung ngomongnya sangat terjangkau sekali. Kalau boleh tahu nominalnya berapa, Pak? Ya? Oke, tergantung usia. Kalau kesehatan, kalau anak-anak ya, dia setahun bisa klaim sampai 2M. Bisa anak 1 sampai 5 tahun. Saya startnya dari situ, saya tahu ya. Ini 300.000 sebulan tuh. Jadi 300.000 sebulan dia. Kalau dia masuk rumah sakit, dia bisa klaim setahun sampai 2 miliar loh. Nah, jadi nilai klaimnya sama. Tetap bisa ada yang 2M setahun, ada yang 3M setahun ya. Preminya murah kok. Untuk usia 65, untuk klaim minimum 2M setahun, saya rasa preminya mungkin sekitar 2 juta kali bulan ya, kurang lebih ya. Ya, 2 juta per bulan ya. Kurang lebih ya. Nanti sangat variatif. Nah, saya kasih link yang tadi saya kasih, teman-teman ya. Itu bisa sekali lagi, bisa juga langsung diklik itu ya. Nanti untuk konsultasi lebih lanjut, klik ke situ, nanti otomatis akan ada auto respon selanjutnya seperti itu. Oke. Ini dari Bu Yeni, ini hanya pernyataan saja, Pak. Ya, penting berarti investasi, tabungan, dan asuransi. Ini dari Pak Gunawan Cahyadi ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana jurus-jurus itu untuk menguji kejujuran dan integritas serta tidak overpromise seorang agen asuransi? Oh ya, ya. Oke, hal apa saja yang bisa membuat nilai suatu asuransi? Oh, itu nanti. Iya. Jurus jitu ya. Nah, Pak Gun kan sudah cukup senior ya, hubungan dengan banyak orang, mungkin feeling itu penting juga sih. Pengalaman pribadi mungkin. Feeling, Pak. Iya. Susah Pak. Gimana nilai orang itu jujur ya? Iya. Cara simpelnya gini sih, apa yang dia omongin, ada nggak dipoles, sudah gitu aja. Jadi, kita nggak perlu kejujuran sebenarnya. Agen ngomong begini kan, dengan premis segini, dapatnya ini. Polis datang dicek. Dia ngomong premis segini, dapatnya ini benar nggak nih? Pengecualiannya ada nggak sih? Ada. Cocok nggak pengecualiannya? Jangan bilang semua bisa klaim. Apa aja bisa klaim. Mana ada apa bisa klaim? Kok semua bisa klaim, bangkrut perusahaan asuransinya. Itu tentu ada batasan-batasan. Cuma ini Pak Fung, kita sebagai customer nih malas untuk membaca apa ini. Nah, setuju. Itu gimana tuh cara mengatasi? Nah, setuju sekali. Saya rasa 80% tidak pernah membaca polisnya sampai polis itu jatuh tempo atau sampai orangnya meninggal. Yang baca juga bukan dia, baca saudaranya, ahli warisnya gitu ya. Iya. Oke, nah tipsnya gini, kita perlu tahu, gini sih yang paling penting ya, satu, nilai klaimnya berapa. Nah nanti minta agennya, atau kita kalau rajin gitu ya, minta agennya bikin summary dalam satu lembar Excel. Misalnya nama, nomor polis, manfaat jiwanya berapa, manfaat sakit kritisnya berapa, manfaat rumah sakitnya apa. Cuma 3 poin itu aja kok sebenarnya. Rumah sakit, sakit kritis, warisan. Cuma 3 itu aja kita perlu tahu. Nilainya berapa, preminya berapa, jauh tempo setiap bulan tanggal berapa. Kalau jauh tempo otomatis auto debit bank aja gampang gitu ya. Cuma poin itu aja. Jadi kalau kita punya banyak polis, dibikin summary. Jadi polisnya misalnya ada 20 polis itu kan, bikin dalam 1 lembar sudah cukup. Nah, selembar itu jaga baik-baik, diperbanyak, di laminating. Taruh aja di mana-mana. Taruh taruh dekat laci lah udah nggak apa-apa. Jadi kalau meninggal, kan keluarganya tinggal lihat satu. Nah, cantum juga
Kalau agennya berbeda-beda, nomor Iya, beda iya, betul, betul. perusahaan, beda agent gitu ya. Hmm. Tapi cantum nomor polisi, sekarang semua Google lah ya, cantumin nama Hmm. perusahaan, orang tahu open langsung GCS gitu ya. Ke agennya kasih cantumin juga apa nomor handphone agennya. Hmm. Agen syukur-syukur masih ada yang bisa dihubungin gitu. Kalau nggak terhubung ya sudah, nggak apa-apa. Toh kita sudah tahu kan dari tabelnya itu, kita tahu. Nah makanya penting bikin summary policy seperti itu. Saya sering sekali bikinin buat klien-klien sih kayak gitu. Nah jadi dari rangkuman polis itu kita tahu nih kurangnya di mana. Psikiatis ada nggak nih? Ada berapa nilainya? Oh cukup nggak nih? Nggak cukup. Apa? Ini nilai ini kebesaran nih kayaknya nih. Ngapain ambil besar gitu? Kurangin kan turun premi gitu-gitu loh. Ya. Nah ini perlu advice yang advice agent yang kasih cara-cara sederhana lah kayak gitu. Ya. Ya. Oke. Selanjutnya ini dari Pak Gunawan lagi, hal-hal apa saja yang membuat nilai suatu asuransi anjlok walaupun tidak bisa diras? Oke, yang bisa bikin anjlok itu yang dimaksud adalah nilai tunai sebenarnya. Nilai tunai itu kan tergantung hasil investasi ya. Nah, hasil investasi itu nah biasanya tergantung ya kita investasinya apa nih. Dia saham, obligasi sama deposito. Ya 3 itu aja di combine kayak gitu ya. Contoh kalau saham ya tentu kalau kita kan kadang baca koran, baca berita gitu kan. Saham turun ya udah pasti kita punya turun, nggak mungkin kita naik sendirian. Kalau turun semua turun, kalau naik semua pasti naik. Gitu aja sih. Nah, nilai asuransi anjlok itu biasanya nilai tunai. Tapi kalau kita punya asuransi yang tidak terkait dengan nilai tunai, asuransi murni ya kita nggak peduli mau naik mau turun nggak ada hubungannya. Oke, semoga Gitu. menjawab. Ini dari Bu Indri nih, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Untuk usia 55, kira-kira idealnya premi yang disetorkan per bulan untuk mendapatkan manfaat yang lengkap? Nah lengkap ini juga definisinya banyak kan. Nah itu perlu konsultasi secara pribadi. Ya. Tapi yang jelas premi itu kan tergantung 2 hal sih yang paling utama. Satu tergantung usia. Semakin tinggi usia kita, premi otomatis semakin tinggi. Nah, kedua adalah jenis manfaat apa yang kita ambil dan berapa besar. Kita misalnya satu orang ambil klaimnya 500 juta, tentu beda dengan klaimnya 5 miliar. Nah, kayak gitu. Ada juga, misalnya kan 3 item kan, kesehatan, sakit kritis, sama warisan. Oh, saya sudah ini, saya butuhnya cuma kesehatan, ya sudah kesehatan. Oh, saya sudah punya kesehatan, oh saya butuhnya jiwa. Oh ya udah. Nah, ini perlu konsultasi secara spesifik, Bu Indri. Nah, itu. Jadi silakan Bu Indri untuk konsultasi ke Pak Fung. Tadi linknya sudah dicantumkan di chat. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Gunawan. Ini pertanyaannya penyakitnya serem-serem ini Pak. Ini mungkin bisa dikonsultasikan langsung ke Pak Fung. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memerlukan e-sertifikat, mohon jangan lupa untuk mengisi absensinya. Batas waktu klaim sertifikat 3 hari ya, sampai hari Minggu. Oke, karena pertanyaannya sudah habis, kita akan menuju ke Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai bisnis boleh mempromosikan bisnis usahanya, langsung berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Silakan. Biar tidak terlalu malam Pak Fung. Siap. Nah, dari saya thank you teman-teman ya. Nah, saya masih sini, saya juga pengen belajar juga tentang sekarang waktu saya belajar tentang UMKM nih Pak Pram. Silakan. Thank you. Kalau ingin berkonsultasi gratis ke Pak Fung, ini sudah ada linknya di bit.ly/konsultasi_tip_asuransi. Coba klik aja langsung link sudah itu aja. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang sangat pribadi yang tidak bisa di-share di sini, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Fung. Linknya sudah tercantum di kolom chat. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi. Ada yang mau promosi? Silahkan. Oke, Pak Fung, nanti saya mau izin untuk
materinya boleh di-share di grup? Boleh sih. Tapi sebenarnya sih Mhm. kan dari ini peserta kan nggak semuanya butuh ya. Yang butuh aja barangkali. Saya tadi beberapa sih udah masukin data. Jadi begitu teman-teman klik link tadi ya, link bit.ly tadi itu ya, diklik kan muncul WA tuh langsung kirim aja. Nanti otomatis akan reply, otomatis materinya dikirimkan, otomatis juga untuk form untuk konsultasi juga sudah tersedia. Ya, Gitu. jadi Bapak Ibu yang menginginkan materi webinar malam ini dan sekaligus konsultasi gratis bisa diklik di link yang tadi dicantumkan di kolom chat ya, bit.ly/konsultasi _tips _asuransi. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya sudah sangat malam, langsung aja closing statement, Pak Fung, silakan. Oke. Terima kasih sekali Pak Pram, teman-teman. Ya. Ini saya sih semangat sekali ya, biar ada kesempatan bisa edukasi gitu ya. Intinya sih gitu sih teman-teman, Bapak Ibu ya. Asuransi penting banget ya, cuman ada orang sadar nggak sadar gitu ya. Tapi ini memang tantangan kami lah untuk memberikan edukasi. Saya harap sih semoga bermanfaat lah teman-teman. Silakan konsultasi. Kalau ada teman yang masih percaya, silakan konsultasi sama temannya. Kalau nggak ada atau mau second opinion ke saya, ya silakan link tadi itu aja sih. Ya demikian sih, nggak ada apa-apa, Pak Pram. Thank you banget teman-teman, thank you banget ya. Oke, Bapak Ibu, tibalah saatnya untuk pengumuman pemenang. Jadi penanya yang terbaik dan paling menarik jatuh kepada Bapak Hotman Malau, bukan Hotman Marisin ya, Hotman Malau dan Bapak Reno. Ada orangnya, Pak Hotman sama Pak Reno. Ada apa enggak? Nggak kelihatan. Enggak kelihatan. Jadi Pak Hotman dan Pak Reno mohon menghubungi saya di nomor ini. Dilihat di kolom chat di 081 803 837878. Saya ulangi 081 803 837878. Oke Pak Fung dan Bapak Ibu semuanya, tibalah pada akhir webinar kali ini. Terima kasih banyak Pak Fung atas sharingnya pada malam hari ini. Kita jadi mengetahui manfaatnya sangat-sangat luar biasa untuk memiliki asuransi. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Pak Fung dan Bapak Ibu semuanya sudah hadir di webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fung. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Thank you. Ya.